Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikra Maulida, mahasiswi dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri. Pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait tugas mata kuliah Oseanografi. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan perbedaan ganggang dan alga. Ganggang merupakan tumbuhan yang belum mempunyai akar, batang, dan juga daun sejati, namun sudah memiliki klorofil sehingga bersifat autotrof. Sedangkan alga merupakan sekelompok organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Pertanyaan kedua, adakah produsen sekunder? Jawabannya tidak ada. Dalam rantai makanan itu, produsen sekunder tidak ada, yang ada hanya produsen saja. Kata sekunder ini dapat dipahami sebagai tingkatan kedua setelah primer. Jadi jika ada sekunder, pasti ada primer. Maka posisi produser tetap sebagai produser. Produser merupakan komponen pertama dalam rantai makanan. Komponen ini menjadi penyedia makanan bagi komponen lainnya. Produsen juga dapat diartikan sebagai makhluk hidup yang mampu menyediakan makanannya sendiri dan mampu menyediakan makanan untuk komponen rantai makanan lainnya. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan perbedaan zona fotik dan zona afotik. Zona fotik adalah bagian laut yang menerima sinar matahari, sedangkan zona afotik adalah bagian lautan yang tidak menerima sinar matahari. Zona fotik dan zona afotik merupakan dua zona samudra yang dikategorikan secara vertikal berdasarkan penetrasi cahaya matahari. Zona fotik menerima sinar matahari dan bagian laut ini membentang dari permukaan laut hingga kedalaman 200 meter. Sebaliknya, zona afotik tidak menerima sinar matahari dan bagian ini terbentang dari kedalaman 200 meter ke dasar laut. Pertanyaan yang ketiga, selain cahaya, komponen apa yang dibutuhkan untuk fotosintesis? Fotosintesis ini merupakan proses biokimia yang menggunakan bantuan cahaya matahari dan hanya terjadi pada makhluk hidup yang memiliki klorofil seperti tumbuhan dan juga fitoplankton. Selain daripada cahaya matahari, zat-zat lainnya yang diperlukan untuk proses fotosintesis ini adalah air, mineral, dan juga karbon dioksida. Cahaya matahari yang digunakan dalam proses fotosintesis adalah spektrum cahaya tampak dari ungu hingga merah. Selama fotosintesis dihasilkan juga karbohidrat dan juga oksigen. Pertanyaan yang kelima, jelaskan definisi dari fitoremediasi. Fitoremediasi adalah jenis bioremediasi yang secara langsung menggunakan tanaman hijau untuk menghilangkan atau menurunkan polutan. Ini dapat digunakan untuk membersihkan tanah, sedimen, lumpur, serta permukaan air dan juga air tanah. Tumbuhan telah dilengkapi dengan berbagai kemampuan penyerapan, mekanisme transportasi, dan juga reaksi metabolisme yang melaluinya mereka mengambil nutrisi ke dalam tanaman dan menggunakannya untuk pertumbuhan tanaman. Oleh karena itu, fitoremediasi melibatkan pertumbuhan tanaman dalam matriks yang terkontaminasi melalui seluruh periode pertumbuhan. Nomor 6, jelaskan fase log, dan fase stasioner beserta ciri-cirinya. Fase log adalah fase penyesuaian alga dengan lingkungannya yang baru. Durasi berlangsungnya fase ini bervariasi dan ditentukan dari komposisi media, pH, suhu, aerasi, jumlah sel, dan juga sifat fisiologisnya. Ketika sel telah menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya, barulah sel mulai membelah hingga mencapai populasi maksimum. Yang kedua adalah fase log atau logaritma ataupun eksponensial. Fase logaritma atau eksponensial ditandai dengan periode pertumbuhan yang terbilang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi dua. Kemudian derajat pertumbuhan dari alga pada fase ini sangat dipengaruhi oleh sifat genetik yang diturunkan. Yang ketiga, fase stasioner. Fase ini terjadi ketika laju pertumbuhan sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah populasi organisme ini akan tetap
Keseimbangan ini terjadi karena adanya pengurangan derajat pembelahan sel akibat kadar nutrisi yang tidak cukup dan juga akumulasi produk yang beracun bagi sel sehingga mengganggu proses pembelahan. Fase stasioner kemudian dilanjutkan dengan fase kematian yang ditandai oleh peningkatan laju kematian yang melebihi laju pertumbuhan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.